In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alawis Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami Yesus Kristus, Putramu yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Kami Kau undang untuk menerima dan mengimaninya sebagai Sang Juru Selamat, sebagai wajah kerahiman-Mu yang menyatakan hatinya yang berkobar oleh cinta kepada kami orang-orang yang rapuh, lemah, ringkih, dan berdosa. Semoga kami mengimaninya dengan tekun dan setia sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 10 ayat 13-16. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku, dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan sabda celaka kepada Korazim, Kapernaum, dan Betsaida. Di tiga kota itulah Yesus berkarya secara publik dan secara lebih intensif dibandingkan di tempat-tempat lain. Bahkan Kapernaum itu disebut sebagai kota kedua Yesus sesudah Nazaret, tempat Ia dididik oleh Ibu Maria dan Bapak Yosef. Namun kita tahu di tempat-tempat itu, Betsaida, Korazim, Kapernaum, Yesus mengalami resistensi yang besar, penolakan terhadap Yesus. Kita masih ingat awal Injil Lukas ditampilkan bagaimana sejak awal Yesus seakan-akan gagal, ditolak oleh orang-orang Kapernaum, ditolak oleh orang-orang kampung halamannya sendiri. Bahkan dikatakan oleh Santo Lukas, Yesus diseret ke tebing gunung, Yesus diseret sampai di tebing gunung tempat kota itu terletak dan mau dilemparkan dari tebing itu. Penolakan terhadap Yesus bukan hanya sekali dua kali. Puncak penolakannya adalah peristiwa salib. Yesus ditolak oleh tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala,
dan kemudian bersekongkol dengan penguasa Romawi pada zaman itu untuk menyalibkan Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, suasana itulah yang melatar belakangi mengapa Yesus menyampaikan sabda celaka. Namun perlu diingat bahwa sabda celaka yang disampaikan oleh Yesus itu bukan suatu sabda celaka untuk mengutuk, menyumpai, dan kemudian dengan apalagi sikap dendam dan benci. Sama sekali tidak. Yesus menyampaikan sabda celaka dengan tujuan pertobatan. Yesus mengajak orang-orang di kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum bertobat dan menerima pewartaan yang diwartakan, yang dibawa oleh Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam suasana seperti itu Yesus juga memberikan mandat kepada para muridnya. Siapapun yang menolak para murid juga menolak Yesus. Dan siapa yang menolak Yesus menolak Dia yang telah mengutus Yesus, yakni Bapa sendiri. Ada korelasi sikap kita menerima Yesus, menerima para murid, menerima Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita selama ini mengalami pergumulan hidup beriman kita? Apakah ada resistensi tertentu terhadap orang-orang tertentu yang diutus untuk hadir, melayani, mewartakan Injil di tengah-tengah kita? Kira-kira apa alasan penolakan itu? Apakah alasan-alasan penolakan itu bertumpu pada sikapku yang egois, yang sempit, yang tidak mau mengalami kemajuan dan keterbukaan terhadap pembaharuan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita? Atau kita menolak karena memang kita tertutup untuk menyambut Yesus? Barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang telah mengutus aku. Itu yang disampaikan Yesus dalam Injil pada hari ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga kita diberi hati yang terbuka untuk menerima siapa saja yang diutus untuk datang pada kita. Mungkin itu anggota keluarga kita, orang tua kita, kakak, adik, saudari-saudara kita, bagian dari hidup kita yang dipanggil untuk mewartakan kebaikan, kebenaran, keadilan, cinta kasih. Apakah kita menerima dan mendengarkan mereka, atau hati kita tertutup untuk mendengarkan mereka? Semoga kita diberi hati yang terbuka, dan dalam kerendahan hati dan keterbukaan itu kita menyambut Yesus yang datang untuk kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini juga merupakan hari Jumat pertama di bulan Oktober. Kita dipanggil untuk berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, yang hatinya selalu terbuka untuk menerima kita. Biarkan hati dan hidup kita dibenamkan di dalam hati Yesus yang Maha Kudus, yang berkobar oleh cinta kasih bagi kita, orang-orang yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa ini. Seiring dengan itu kita menyambut Dia yang mengasihi kita, dan kita juga siap diutus mewartakan hatinya yang penuh cinta untuk kita semua. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve
Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.